metode cangkul menggunakan ikan ruca basah. Terus jadi teman-teman, artinya mulai budidaya ikan patin pada tahun 2013, Pokdakan kami berbudidaya ikan berbasis bahan baku lokal, tetapi dengan formulasi ataupun campuran bahan baku kira-kira. Dan cara masih model yang lama ialah memakai cangkul, sekop, sedangkan bahan baku lokal bermacam-macam, baik itu poles, ikan ruca basah, artinya ikan ruca basah itu ikan yang sudah rusak. Di tahun 2019, mendapat salah satu program Project FAO, mulai berubah kebiasaan yang salah memperbaiki kualitas bahan baku pakan, mengubah metode pembuatan pakan, dan mengubah formulasi pakan dengan menggunakan aplikasi SmartFish. Jadi 2019, Bapak Ibu, Pokdakan kami mendapat program FAO dan belajar memperbaiki kualitas, sehingga cara pembuat pakan mandiri secara bisa merata. Yang pertama, hitung formulasi, kemudian timbang bahan baku sesuai formulasi, haduk secara rata, cetak memakai mesin vertikal, giling pelet. Cara mendapat hasil protein kita menggunakan aplikasi SmartFish berbasis Android. Lanjut, Bu. Lanjut. Keuntungan yang dapat menggunakan pakan mandiri dibandingkan konvensional. Satu, harga jauh lebih murah. Kedua, proses protein dapat disesuaikan kebutuhan ikan. Ketiga, memanfaatkan limbah di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, kita akan membelah dulu, membuat pakan mandiri tentunya beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena harga jauh lebih murah gitu ya. Yang pertama, kesediaan bahan baku. Kenapa? Karena nanti berpengaruh di harga pakan. Kita tidak mau pakan buatan sendiri, ternyata harganya lebih mahal daripada yang kita dapat dari pabrikan. Yang kedua, kenapa kita buat pakan sendiri? Untuk mendapat penyesuaian protein. Kenapa kita buat pakan sendiri? Kita bisa menentukan nutrisi atau kandungan setiap jenis pakan atau jenis ikan yang kita pelihara. Untuk memanfaatkan limbah sekitar di lingkungan, bahan baku yang bagus dan kering bisa dicerna secara sempurna oleh ikan, artinya kita tidak menggunakan bahan baku yang beracun atau yang sudah basi. Tentang keuntungan, apa itu keuntungan dibanding pakan konvensional? Dengan pakan buatan sendiri, secara tidak langsung, pelet buatan sendiri lebih murah dibanding komersial. Harga yang pelet buatan lebih murah sekitar 3-40%, lebih murah daripada pakan pabrikan. Sedangkan pakan buatan dengan kualitas protein 25%, pakan buatan dengan harga 5.000 per kilo sudah termasuk operasional. Terus bagaimana cara membuat pakan mandiri? Cara membuat pakan mandiri, bahan baku yang digunakan kualitasnya nutrisi, protein, lemak, dan lain-lain. Cara membuat pakan mandiri, Bapak Ibu ketahui bahwa bahan baku terdiri dari dua macam. Yang pertama, bahan baku yang berprotein, kemudian yang kedua, bahan baku suplemen. Di sini kita contohkan bahan baku basal. Bahan baku basal itu bahan baku yang berprotein. Yang pertama seperti
nabati itu poles, bekatul. Termasuk bahan basal proteinnya 12%. Sedangkan tepung jagung itu termasuk basal proteinnya kisarannya 15%. Tepung ikan ruca itu termasuk proteinnya tinggi, kisarannya 45 sampai 55. Kemudian suplemen asam amino menambahkan nafsu makan, pertumbuhan bobot, mengatasi stres di saat pertumbuhan cuaca, warna kulit, juga vitamin memperkuat daya tahan tubuh. Sedangkan untuk premix, selain itu kita pakai juga probiotik golongan lactobacillus fermentasi. Selanjutnya bahan baku yang sudah kita siapkan harus kita hitung kebutuhan jumlah ketika kita mau buat protein 25%. Beberapa kebutuhan poles tepung ikan, tepung jagung, kita harus untuk mengetahui atau hitung protein beberapa energinya termasuk dan serat. Untuk menghitung protein kita pakai aplikasi Android Smartfish yang tadi sudah saya maparkan. Seperti dari awal saya jelaskan bahwa kami belajar Smartfish itu dari Bapak Edi Warman, beliau ahli pakan di Balai BPBAT Jambi. Lanjut, Bu. Nah, formulasi yang digunakan Pokdakan Teratai, Bapak Ibu atau teman-teman Pokdakan, di sini kita pakai Smartfish. Di sini kalau di kita karena bahan bakunya tergantung Pak, untuk mendapat protein sangat tinggi kita harus menstok bahan baku. Protein yang kita mencapai itu bahan baku 26% sekian. Artinya kita pernah paling tidak kita bisa mematoki SNI 25%. Itu. Lanjut, Bu. Nah, teman-teman, bahan baku pakan mandiri. Bahan baku mandiri yang kita pakai itu poles ikan ruca yang sudah kering ya. Terus kita haluskan, tepung jagung, premix, probiotik yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi proses pertama kita mempunyai bahan baku ruca kering untuk menjadi tepung ikan yang memakai alat mesin hammer mill. Nah, itu nanti hammer mill kita tampilkan. Kemudian masukkan mixer, aduk sempurna bahan baku yang protein yang suplemen, mengaduk secara rata. Selanjutnya meletakkan memakai cetak alat yang mesin yang vertikal. Selanjutnya kita jemur. Nah, ini kita jemur ini teman-teman. Sudah jadi kita jadikan pelet, kita jemur ya. Dengan menggunakan pakan mandiri, hasil yang dicapai pertumbuhan ikan efisiensinya pakan biaya produksi per kilo ikan dibanding pakan komersial. Menggunakan pakan mandiri yang dicapai lebih bagus daripada yang protein yang biasa yang kita pakai yang selama ini. Rata-rata pertumbuhan ikan yang kita memakai protein bahan baku 25%, itu ikan bisa mencapai 5,5 bulan sampai 6 bulan panen. Efisiensi pakannya sangat hemat, FCR-nya bisa mencapai 1,5 sampai 1,6 pakan. Dibanding pabrikan dengan ukuran protein 27 dengan harga 9.400 per kilo pakan. Dengan FCR 1,4, artinya pakan pabrikan lebih mahal daripada buat pakan sendiri. Lanjut, Bu. Nah, ini teman-teman, untuk menghancurkan ikan asin ruca kering, jadi pertama kita beli ikan ruca kering itu tentu kita harus jemurkan dulu. Kadang barang itu sampai di lokasi kita, dia masih ada kadar basahnya sampai mencapai kurang lebih 15 sampai 20%. Jadi kita jemur dulu. Sesudah kita jemur,
kita kering, kira-kira hampir kurang lebih sekitar 15%, baru bisa kita mencetak memakai alat hammer mill, alat yang ditampilkan di gambar ini. Jadi mesin pencetak, mixer, mesin hammer mill, baskom, keranjang, timbangan. Lanjut, Bu. Nah, alur proses produksi pakan. Jadi di tempat kita ini kita ada persiapan bahan baku, tempat persiapan bahan baku, selanjutnya penimbangan dalam proses alurnya, pencampuran, pencetakan, pengeringan tadi sudah lihat di dalam gambar tadi, pengemasan, karena pengemasan kita langsung kasih makan, kita langsung masuk karung karena kita nggak jahit langsung. Terus penyimpanan juga kita tempat penyimpanan ada, tapi kita nggak pernah nyimpan, kita langsung memberikan makan teman-teman. Selanjutnya, Bu. Nah, data produksi per tahun. Untuk data pertumbuhan pakan ikan, pembesaran, ukuran jenis 4 sampai -5 besar peletnya. Jadi pembesaran ikan pembesaran itu kalau pembesaran dimulai dari umur 3 bulan kita sudah mulai kasih -4 sampai -5 selanjutnya. Untuk volume ini data yang lama Ibu ya, teman-teman. Data yang lama per tahun itu 240 ton, kalau data untuk sekarang sudah lebih. Karena sekarang ikannya sudah makin banyak, satu hari kurang lebih kita membuat pakan untuk sekarang 1,6, jadi seton 600. Lanjut, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Itu sudah loh kok data proximat itu. Emang di Koko belum ganti ya, Pak? Oh, iya, data proximat, Bu ya. Ya, maaf, Bu ya. Data proximat protein kasar hasil lab, ini data yang dulu kita pernah bikin. Untuk sekarang kita belum, kita ambil data yang lama ini. Jadi data yang lama hasil proteinnya itu 25%, lemak kasarnya 4,5, serat kasarnya 3,44, abu 20,64%, airnya 18,88. Jadi teman-teman, data proximat ini sebenarnya untuk khusus budidaya ikan itu nggak perlu sampai 25, dari mulai 20% itu sudah boleh. 20% sampai ke 25, 28. Nah, untuk 20 aja ikan sudah bisa besar. Tapi kalau bisa ya di angka di atas 20 lah, lebih bagus lagi. Pertumbuhan ikan bisa lebih cepat. Lanjut, Bu. Nah, jadi foto-foto tempat kita ini tempat penjemuran ikan asin yang ruca kering. Tentu kita beli itu dari tempat pengepul itu belum keringin, sekitar 20% lah dia basah, jadi kita jemur lagi sampai mencapai 15%, kita langsung masuk ke dalam hammer mill. Nah, yang gambar yang bawah ini hammer mill ya Bapak Ibu. Hammer millnya karena sudah agak buram, jadi nggak kelihatan dampaknya yang jelas. Lanjut, Bu. Ini mesin mixer. Jadi teman-teman, mixer ini apabila kita sudah ikan rucanya kita sudah dihancurkan memakai alat hammer mill, maka kita langsung pindah ke bahan bakunya, pindah ke mixer. Jadi mixer ini untuk mengaduk pakan, bermacam-macam pakan, baik dari poles, ikan asin ruca, terus tambahan tepung jagung, baik dari vitamin dan asam amino. Gambar yang kedua itu pencetakan. Ini alat vertikal ini teman-teman.
alat vertikal ini Mas, ini termasuk sudah lama ya, dari 2013 sampai sekarang masih kita remajakan. Cuman hanya produksinya aja agak turun. Kalau dari pertama baru itu bisa mencapai 500 kilo per jam, untuk sekarang sekitar 250 kilo per jam. Nah, itu alat vertikal ini dari 2013 nih teman-teman. Lanjut Bu. Nah, makronutrien. Nah, ini yang tadi saya sudah sebutkan ini, salah satu yang gambar pertama dari sebelah kanan ini ialah tepung jagung. Yang kedua ini apa Bu ya, ada kelihatannya? Poles ya. Yang tengah ini poles. Yang ketiga ini tepung ikan. Nah, ini gambarnya ini. Lanjut Bu. Terus kita pakai vitamin juga nih. Yang sebelah kanan ini mix ya, premix. Yang tengah-tengah asam amino, yang ke sebelah kiri itu M4. Lanjut Bu. Nah, hasil yang dicapai, jadi teman-teman umur begitu sudah sampai 5 bulan sampai 6 bulan, ikan 1 kilo FCR-nya 1,6 pakan ikan. Jadi harga pakan yang kami buat itu yang kemarin itu per kilonya 5.000, sudah termasuk biaya yang lain. Kalau untuk sekarang ada penaikan sedikit tapi tidak ada signifikan. Gitu. Lanjut Bu. Nah ini teman-teman grafik ya. Grafik yang saya dapat ini dari Balai BPBAT Jambi yang dibuat oleh Insinyur Edi Warman, pakan mandiri, ahli pakan mandiri. Jadi sedikit saya menjelaskan ini, grafik ini pernah kita mencoba membandingkan grafik baik dari BBAT dengan grafik kita. Memang dalam ikan dalam 1 bulan kita mau mencapai hampir 1 on, ataupun katakanlah 2 bulan itu 1 on, itu bisa teman-teman. Tetapi dampak yang untuk kesehatan ini sangat rentan. Itu. Jadi saran kita pada teman-teman, dengan yang spek grafik yang dari BBAT ini, menurut saya ini lebih bagus. Ukuran ikan kecil itu kita nggak boleh kita kasih pakan yang berlebihan. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan itu hampir 1 on. Jadi ikan itu biar agak panjangkan gitu. Nah, untuk sampai mencapai apabila 3-4 bulan atau 5, itu 4 bulan sudah kita boleh kasih pakan berlebihan, tetapi kita harus hitung protein kita berapa persen yang kita mau makan, isi kolam itu beratnya berapa, itu. Jadi sampai ke 7 bulan itu benar kita punya data, kita ikuti yang baik dari BBAT, kita ikuti itu ternyata ikan sangat bagus dan sangat sehat, tidak melebihi makan, dan juga tentu harus ada juga perawatan air ya, di dalam kolam itu kan air kan harus ada siklus penggantian air supaya ikan itu bisa bagus, pernapasan ikan juga bisa bagus. Lanjut Bu. Nah, saran ya teman-teman, tadi yang sudah saya bilang itu air ya, untuk menjaga kualitas bahan baku pakan tentu harus kita dari ikan ruca kering yang kita keringkan. Jangan sampai kita pakai ikan ruca yang basah, yang sudah busuk-busuk ulat. Tentu itu nanti buat pakan membuat dampak kualitas pakan kita itu bisa basi. Menggunakan mikronutrien itu sangat penting, karena salah satu untuk menafsukan makan, meningkatkan makan ya, salah satu meningkatkan bobot juga, dan untuk memperbaiki kulit supaya kulitnya tuh enggak ada bintik-bintik, dan juga kulit juga bisa sejenis kayak agak tebal lah kita bilang.
biasa kalau kita panen itu kan selalu ikan itu dia punya kulitnya lecet gitu kan. Dengan kita memakai mikronutrien itu semua bentuk tubuh dari ikan itu bisa bagus. Dan juga harus dibantu juga air ya. Air juga kan kalau umpama air bagus kan tentu ikan juga bagus, kulitnya juga bagus gitu. Nah, untuk bahan baku yang digunakan semaksimal mungkin dihaluskan. Bahan baku yang tadi yang sudah kita jelaskan itu ialah semua kita hancurkan, kita tepungkan, selanjutnya kita aduk. Jadi biar pakannya rata itu. Pengadukan bahan baku akan lebih baik menggunakan mixer. Seperti yang gambar tadi sudah ada, mixer memang salah satu untuk menjaga kualitas proteinnya tinggi itu harus memakai alat mixer supaya adukannya bisa merata dan baik kita apabila kita memberi protein juga bisa sangat merata gitu. Cek berkala analisa proksima pakan. Cek kalau masalah proksima pakan analisanya tadi sudah saya jelaskan. Kalau dulu kita belajar memakai ya bersegi buju sangkar, terus dengannya ada sosialisasi dari BPBAT Jambi, ya kita disarankan untuk memakai Semarpis. Jadi memang benar Semarpis itu menurut saya di Pokdakan kami sangat cocok untuk memakai budidaya ikan khususnya di Patin ini. Lanjut Bu. Nah ini teman-teman, ini kita menyambut tamu ya, tamu dari Puspuri yang beberapa kalangan dari universitas yang belajar 1 hari di kita. Kebetulan kita juga mendapat satu kehormatan dari Puspuri mendapat sertifikat ya dari segala universitas. Hanya Bu. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ko Acuy. Perlu diketahui ya teman-teman ya, pada tahun 2018 Ko Acuy ini adalah salah satu kelompok penerima proyeknya FAO ya. Pada saat itu tentang pakan mandiri juga gitu kan. Jadi saingan antara pakan mandiri kelompok sama FAO. Dan alhamdulillah sampai detik ini juga Ko Acuy masih menerapkan ya apa yang disarankan, dianjurkan oleh FAO sendiri. Baik teman-teman, saya rasa mungkin banyak pertanyaan yang akan diajukan sama teman-teman. Silahkan untuk 3 penanya ya, saya persilahkan. Siapa yang mau nanya langsung aja buka mic-nya ya, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya. Silahkan. Silahkan. Kak Sarip, ada yang mau ditanya? Halo? Tanya sama Pak Prof Joko, apa kelebihan dari biji karet gitu Bu? Ternyata kelebihan biji karet itu apabila sudah diproses itu bahan bakunya tidak kalah dengan bungkil sawit, bungkil kelapa, bungkil kedelai gitu Bu. Proteinnya sangat tinggi. Itu. Nanti mudah-mudahan apabila kita sudah kerjasama sama provinsi dengan untuk menguji cobanya mungkin di kolam kita Bu ya, kalau ini ya kalau jadi Bu ya. Nah nanti di situ kita bisa membagi ilmu lagi sama Pak Beni. Salah satu untuk memakai biji karet pengganti bungkil kedelai. Itu Bu. Nah, boleh. Lanjut Pak Beni, apalagi? Pak Beni suaranya nggak jelas Pak Beni, kita kasih kesempatan yang lain aja ya. Mungkin nanti via WA bisa ya Pak Beni ya? Oh, boleh. Oke, nggak apa-apa ya Pak Beni ya? Boleh. Oke, terima kasih. Silakan untuk Bu Ektina, ada yang mau ditanyain ini tadi kayaknya di kolom chatnya ya.
Oh, atau enggak gini, saya liatin videonya aja ya biar teman-teman tahu kan, karena gimana gimana apa cara pembuatan pakannya di Terata ini. Mohon maaf ya kalau sinyalnya kurang jelas ya. Nah, seperti ini ya teman-teman kurang lebih ya. Kita lihat layar penuhnya dulu. Nah, seperti inilah tempatnya Terata ya. Jadi ikan yang sudah dihancurin tadi, kita lakukan penimbangan dulu ya bahan baku semuanya. Tuh, ini bahan baku yang sudah halus ya teman-teman, dimasukin ke dalam mixer. Semuanya dicampur, baik makronutriennya itulah dedak, jagung, kemudian ikan, dan mikronutriennya itu ada yang nanya tadi, mikronutrien itu apa aja? Asam amino, premix, kemudian probiotik. Kok untuk kadarnya ya kok kalau nggak salah 100 kilo itu 500 mili probiotik ya kok ya, bener nggak kok? Betul, Bu. Ya, kalau untuk asam aminonya berapa? Asam amino liquidnya ya kok? Dalam 100 kilo kita pakai itu 3 ton, 3 gram. Nah, bisa dicatat ya teman-teman, dalam 100 kilo memakai 3 gram ya kok ya? Ya. Artinya sangat kecil sekali ya yang dipakai, tapi hasilnya luar biasa ya teman-teman. Apalagi asam amino liquid itu kata Koko bedanya saat panen, biasanya kan ikannya lecet kalau di arat ya, kalau kita kan sistem arat gitu. Jadi biasanya berdarah ya kok ya. Semenjak menggunakan asam amino liquid itu jarang lecet ya kok ya. Ya, kulitnya bagus. Kulitnya bagus, kemudian nggak bau ya kok ya. Ya, betul. Benar. Silahkan ya teman-teman, kalau mau ada yang ditanyakan langsung raise hand aja, atau enggak langsung dibuka aja mic-nya. Indra Wijaya, silahkan ya Bapak. Langsung dibuka aja mic-nya Bapak. Atau enggak saya tanya ini. Mau tanya, dalam 6 bulan bisa panen patin ukuran 1 kilo per ekor. Berapa padat tebar per meter per kubiknya kok? Dan dimulai dari benih ukuran berapa kok? 2 inch setengah ya kok ya kalau benih? Baik, terima kasih Silakan, ya kok. para pemirsa. Jadi di tempat kita mulai tebar benih itu dari 2 inch setengah. Ya, jadi dari 2 inch setengah kita memberi pakan yang konvensional, yang pakan protein. Kira itu proteinnya sekitar kurang lebih 35%. Untuk menjaga patinnya itu supaya pencernaannya tidak rusak, tentu kita harus merendam dulu probiotik ya teman-teman. Probiotik kita rendam. Nah, kalau kita untuk menghemat probiotik, tentu probiotik kita harus campur air supaya nggak boros dengan probiotik. Nah, kita rendam di dalam pakan itu kurang lebih sekitar 10-15 menit, baru kita kasihkan sama ikan. Tapi kita nggak bisa juga sembarangan kasih teman-teman ya. Kita masih harus hitung berapa ikan jumlah yang di dalam kolam gitu. Jadi berapa dia makannya, persentasenya berapa dia makan. Terus saya jelasin juga cara pemberian makan. Pemberian makan itu awal dari mulai masuk ke kolam itu teman-teman. Itu kita nggak boleh mentang-mentang, katakanlah kita bilang pakan apung, terus kita untal, kita tinggalkan, itu nggak boleh. Itu mesti kita ajari dulu, baik kita goyang-goyang air apabila dia sudah datang, mesti kita harus memberi pakan tuh sedikit mungkin. Jadi kita harus sabar menunggu sampai 3 hari dia kumpul, itu berapa hari itu kita mau piara baik 3 kilo, 10 kilo itu sebentar aja langsung bisa, katakanlah ikan tuh bisa langsung dekat, terus bisa cepat, nggak makan waktu lama gitu. Terus untuk satu lagi tadi apa Bu ya? Satu lagi. Pembesaran ya. Iya, pembesarannya Ya. Berat ya. Ya. Kalau debit dalam isi kolam
kalau di kami sini, kami selalu mencoba dari dulu dengan sekarang, kami selalu mencoba ya, terutama kami mempelajari dari visi ikan cara pemberian makan sampai seberapa mana ya kita memberi makan, terus visi ikannya bagaimana itu Bu. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah ketemu cara pemberian makan supaya ikan sehat ya. Mungkin ke depan untuk per meter debit ikannya mungkin kita nggak banyak lagi Bu ya. Kalau kemarin kita masih mencapai per meternya 35 ekor. Nah, jadi dengan kepadatan itu, jadi ikannya sehat, tentu kan ikannya lambat besar Bu, pertumbuhannya gitu. Itu. Nah, kita mulai belajar nanti ke depannya per meternya tuh kalau menurut catatan dari BBBAT 15 sampai 20 ekor, tetapi kami mungkin di angka 25 ekor nanti Bu. Nah, untuk kepadatan yang kami masuk dalam kolam dalam per meter 35 ekor itu untuk mencapai berat badan itu bervariasi. Kalau di kami biasa sih umurnya sampai 6-7 bulan kalau dia padat itu berat bobotnya dari 4 on sampai ke 7,5. Baik kok, ada yang nanya ini Mas Bowo, silahkan dari Purbalingga. Langsung aja dibuka mic-nya Mas Bowo. Ya, silakan Mas Bowo. Silakan Mas Bowo. Langsung. Dengar ya? Ya, dengar. Menarik tema pakan mandiri karena memang 80% itu biaya produksi untuk kegiatan budidaya khususnya untuk pembesaran itu adalah pakan. Dan terutama kita yang di Jawa ini sangat kesulitan dalam mendapatkan pakan yang berkualitas dengan harga yang murah. Tadi saya sempat melihat di di materi bahwa itu harganya 5.000 Pak ya, 1 kilonya ya. Iya. Nah, 5.000. Dan hasilnya itu FCR-nya 1,6 kalau nggak salah. Ya. Itu kalau dibandingkan dengan pakan pabrikan yang mungkin protein yang sama itu kan sekitar harganya sekarang itu 10.000. Itu kan berarti kan dengan FCR yang kira-kira hampir sama. Kalau pakan pabrikan biasanya FCR-nya kayaknya lebih rendah ya Pak ya. Antara 1,3 mungkin ya atau sama untuk patin Pak. Iya, 1,3 Mas Bowo. Jadi masih ada sisa atau kelebihan itu berarti itu luar biasa. Dan yang mau saya tanyakan itu kan kalau di Jawa itu kan komoditas patin itu kan nggak terlalu menonjol ya. Di Jawa itu biasanya itu adalah ikan lele. Nah untuk patin itu masa pemeliharaan yang pas untuk sampai ukuran 1 kilo itu berapa waktunya? Kemudian yang kedua terkait dengan harga untuk di pasaran harga patin seperti itu mungkin yang saya tanyakan dulu karena ini kaitannya nanti dengan analisa usahanya. Terima kasih Pak. Dibantu Bu karena saya nggak pakai ini. Oke, dia nanya harga patin untuk sekarang ya Mas Bowo ya, mungkin saya tak tangkap kayak gitu ya. Ya. Sama apa ya Mas Bowo ya? Pemeliharaan, masa pemeliharaan untuk sampai masa pemeliharaan koko berapa bulan panennya gitu yang kita tangkap ya Mas Bowo ya? Iya. Ya. Setelah itu Ko Acui lama koko panen berapa bulan, kemudian dan harganya untuk sekarang berapa ya kok? Jadi bisa. Apa Mas Bowo? Satunya lagi? Saya usahakan mungkin per 100.000 benih itu kira-kira berapa gitu hasil. Untuk hasilnya Ko Acui analisa usahanya per 100.000 benih itu berapa keuntungannya? Mungkin itu ya Mas Bowo ya? Ya, seperti itu. Ya.
Yang Koko, pengalaman Koko gimana? Silahkan Kok, langsung jawab. Terima kasih. Tadi itu Pak Bowo ya Bu ya. Ya, narasumber kita yang kemarin. Oke. Saya akan menjawab harga patin dulu Pak. Jadi harga patin di Banyuasin ini untuk sekarang 17.000 sampai 17.500. Size-nya ikan dari ukuran 4 on sampai ke 7,5 on. Jelas ya Bu ya? Ya. Nah, untuk size yang ukuran di atas 1 kilo itu setengah kilo sampai 7 on sampai 1 kilo lebih itu bisa 18,5 per kilo. Jelas ya Pak Bowo ya? Ya, oke, jelas. Oke. Masa pemeliharaan kalau di Pokdakan kami Pak, dikarenakan mayoritas Banyuasin itu pemakan ikan patin itu sangat besar, itu Pak. Jadi pada umum size-nya itu ukurannya itu dari 4 on sampai ke 7 atau 8 Pak. Nah, untuk pembesaran itu sangat nggak pula banyak Pak, minim Pak. Nah, jadi di Pokdakan kami ya rata-rata kami budidaya 6 sampai 7 bulan. Itu size-nya ya tadi yang sudah saya sebutkan itu. Oh, jelas ya? Ya Pak ya. Jelas ya? Yang size on ya. 6 sampai 7 bulan. Size-nya tadi 4 sampai tergantung harga sih Mas Bowo. Kalau 7 ke atas 18,5. Kalau di bawah itu 17.500 paling tinggi dihargain. Ya. Kalau analisa usaha kok kira-kira per 100.000 tebar kok berapa lanjut? Baik, baik Pak Bowo ya. Jadi kami ngambil data yang kami punya Pak ya. Kami mempunyai 3 pertahapan dalam 3 pertahapan sampai 4 pertahapan dalam 1 tahun itu Bu ya. Jadi 1 tahap itu rata-rata ikan kami masuk itu 80.000 sampai 90.000. Jadi tentu kami ngambil data kita aja Bu ya. Kalau Ya, 100.000 silakan kok. untuk 90.000 atau 80.000 ikan yang kami tebar di saat kita dari kecil itu Pak Bowo, tentu kan kita nggak bisa sampai 6-7 bulan itu ikannya utuh. Itu pasti dia ada pengurangan 10% sampai ke 20%. Ya jelas ya Pak Bowo ya. Apalagi kadang kalau lagi musim rentannya hujan, panas hujan, bahkan itu bisa mencapai 30%. Jadi ikan yang kami panen itu dari ukuran 4 on sampai 7,5 apabila 80.000. Halo, Pak Bowo, Ya, jelas ya ya? lanjut kok. Nah, itu paling bandel-bandelnya itu kita dapat sekitar 35 sampai 37 ton. Kalian aja Mas Bowo tadi Mas Bowo 17.000 aja. Berapa itu? 35 sampai 37 ton ya. Iya. Oke. Per 80.000 benih ya ini ya Pak ya. Iya. Ukuran 2,5 inci ya. Ya, 2,5 in Mas Bowo. 2,5 inci kita. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya, silakan kalau ada yang masih mau ditanya, ini ada tambak mandiri dari mana Pak? Kalau mungkin ingin berbagi pengalaman. Mas Bowo sudah ya? Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Ya. Silakan, ada lagi pertanyaan, langsung aja dibuka mikrofonnya. Mbak. Iya, siapa itu tadi yang ngomong? Sarip dari. Oke, Kak Sarip. Silakan Kak Sarip. Masuk nggak Mbak ini Mbak? Suaranya? Masuk. Muko kakak juga masuk ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini Karang Tarunanya Banyuasin. Silakan Kak. Ya ini dari Podakan Ranggon saya. Ini mau bertanya nih Mbak ya kepada Ko Acuy ini ya.
Iya, Kak Acuy. Belum Heeh. berubah, belum berubah. Ini kan yang digunakan kan poles, ikan ruca yang sudah dikeringkan, tepung jagung, temik, probio, dan asam amino 3 gram per 100 kilo itu Mbak ya. Ya. Nah pertanyaan saya kan ini kan protein 25%. Mm-mm. Nah ya pertanyaan saya per 100 kilo itu kalau ikan ruca yang sudah dikeringkan itu berapa itu? Kalau polesnya per 100 kilo sama ikan rucanya itu berapa kilo itu? Formulasinya kok dijelasin aja dedaknya berapa kilo, Nah, ikan rucanya jadi berapa kilo biar jelas. ya kita mau mendapatkan 25%. Ya kok. Ya, Ya, terima kasih Mbak ya. Diulangin aja kok, ya. terima kasih Sarip. Yo. Pak Sarip ini sebenarnya sudah ketemu Bu ya. Jadi saya sudah sarankan kalau Pak Sarip untuk mendapat protein yang hitungan protein yang seperti yang kita harus daripada kita harus menguji Prosimat kan kita lebih belajar Smartfish gitu Bu. Jadi sudah saya memberi saran ke Pak Sarip supaya gampang untuk kita mencari protein apabila bahan baku di Palembang ini kan banyak bahan baku lokal. Jadi kita bisa kolaborasi, kita bisa mencari bahan baku yang murah, yang mana cocok, baik dari proteinnya bisa, seratnya dapat, lemaknya dapat, energinya dapat. Itu bahan baku yang kami paparkan itu, kami memakai ikan ruca itu 45% itu, Pak Sarip. 45% kok ya. Ya. Nah, untuk per 100 kilo poles itu ya. Betul. Oh iya ya. Maksud Kak Sarip berarti 45 kilo ya kok ya? Ya. 45 kilo polesnya tadi? Poles 100 kilo. Lalu jagungnya, kita catat ya Bu ya. Ya, ya. Ya. 5 kilo, jagungnya 15. Jagung 15 Kak Sarip. 15 kilo ya. Jagung 10. Oke, jagung 10. Jagung 10, Ya. poles 45. Poles 45. Ikannya, ikan asin? Ikan asin, 45. asinnya 45%. Oh, 45. 45 kilo ya. Ya. Ya, jagungnya 10. Nah, Polesnya 45 kilo. Probiotik tadi setengah liter apa 1 mili ya? 1 liter ya kok ya? Baik. Untuk probiotik itu tergantung dari bahan baku seberapa kita kering Bu ya. Apabila bahan baku kita sangat kering, tentu waktu kita cetak di alat vertikal itu sangat berat itu Bu. Nah, jadi supaya di alat vertikal itu jangan sampai ngebeb, ya kita memberi probiotik itu agak basah sedikit, enggak masalah, dia sangat bisa membantu protein juga itu. Jadi sebisanya kalau kita kasih itu jangan sampai kelembapan, jangan sampai kekeringan. Ya, berarti tergantung kadar bahan baku Kak Sarip. Jangan itu sampai premiknya tadi berapa itu? 3 gram ya kok ya? Kalau Ini premik. asam amino, Sama. Oh sama. Iya. Ditimbang baik Kak Sarip. Iya. Oke. Apalagi Kak Sarip ada lagi yang nanti tanyain? Sudah cukup itu. Terima kasih aku sebelumnya untuk Mbak Eta sama Pak Sarip, Adwi. vitamin. Oke. Vitaminnya berapa? Oke. Vitaminnya kita pernah mencoba, kita memberi dosis 4 gram dalam 100 kilo. Kalau lebih 4 gram besar, ya? 4 gram ya. Ya, ternyata nggak boleh Pak Sarip, nggak Iya. boleh, karena dia terbagi ke bobot badan, juga terbagi ke telur, dan dia terbagi ke ini Sarip, apa ya, masih muda, spermanya sudah ada, harusnya kan sudah tua gitu kan. Oh, kesuburan kok ya. Masuknya kesuburan dia. Kesuburan ya, jadi kita memberi dalam 100 kilo 200 gram. 200 gram ya. Ya, betul. Oh iya iya. Iya Kak, kalau untuk gurame berarti bagus itu, betelok terus lagi. Itu buat Indo Lele sama Indo Patin yang bagus. Oh Ya, iya. Pak
Pak Sarip Ya. ya, itu Ya. sebelum belajar ke formulasi bahan baku itu, tolong di saran saya tolong diperdalami semartisnya dulu. Iya kok, siap. Nah, oke. Nanti Oke. bisa kita kasih kolaborasi lah, nanti bisa kasih ini. Iya. Sambil belajar ini kok. Iya. Tapi cukup sudah dicatat 3 loh dari awal. Oke, kasih Kak Sarip. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Desuneti tadi raise hand ya. Silakan Mbak Desuneti untuk langsung ini.